Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Ratna Wijayanti, mahasiswi program studi bimbingan dan konseling FQ Hamka semester 6. Pada hari ini saya akan melaksanakan atau melakukan bimbingan klasikal. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah, ternyata anak-anakku semuanya baik-baik saja. Anak-anakku semuanya pada hari ini, ada yang tahu nggak kita akan melakukan apa? Atau melaksanakan apa? Enggak, Bu. Oke, akan Ibu kasih tahu ya. Pada hari ini kita akan melaksanakan bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal akan diberikan kepada anak-anakku yang ada di kelas ini. Nah, sebelum kita melaksanakan kegiatan kita pada hari ini, kita berdoa dulu. Siapa sukarelawan untuk memimpin doa pada kegiatan kita pada hari ini? Saya, Bu. Oke, silahkan. Baik, teman-teman. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada anakku yang sudah memimpin doa. Nah, sebelumnya pada hari ini siapa yang tidak hadir? Maria, Bu. Maria, kenapa Maria tidak hadir? Izin katanya pergi. Oh, pergi kemana? Ke rumah neneknya. Ke rumah neneknya. Oh, berkunjung ya ke rumah neneknya ya. Iya. Semoga Maria selamat di jalan ya, amin. Nah, pada kesempatan hari ini Ibu akan melaksanakan bimbingan klasikal. Nah, pada bimbingan klasikal kali ini Ibu akan membahas tentang tema materi, yaitu tertib dalam berlalu lintas. Ada yang tahu kenapa Ibu melaksanakan bimbingan klasikal dengan tema tertib dalam berlalu lintas? Supaya kita lebih tertib lagi dalam berkendara, Bu. Oke, jawabannya sudah baik dan sudah cukup bagus. Akan Ibu tambahkan ya, tujuannya Ibu memberikan bimbingan klasikal dengan tema tertib dalam berlalu lintas adalah supaya anak-anak Ibu semua bisa berdiskusi di dalam kelas ini, bisa saling bertukar pikiran. Kemudian tujuan dalam memberikan materi tentang tertib dalam berlalu lintas ini adalah supaya anak-anak Ibu semuanya bisa tertib dalam mematuhi aturan yang ada di jalan raya, seperti itu. Pada hari ini kita akan melakukan diskusi kan. Kalau diskusi lebih baik kita berkelompok. Nah, Ibu minta kepada anak-anakku semua untuk membentuk kelompok. Di kelas ini ada berapa siswa? 35, Bu. Oke, pas ya, ada 35. Ibu meminta untuk membentuk 7 kelompok. Berarti berapa orang satu kelompok? 5. Oke, yuk kita bentuk sekarang ya. Terserah anak-anak bagaimana untuk membentuk kelompoknya. Ibu bebaskan kepada kalian. Sudah menemukan kelompoknya masing-masing? Udah, Bu. Oke. Nah, sekarang Ibu akan menayangkan sebuah video. Mari kita saksikan bersama-sama. Pentingnya menggunakan helm. Penggunaan marka jalan. Marka jalan meliputi peralatan atau tanda yang berada di permukaan jalan raya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas. Pada marka garis utuh, kendaraan dilarang melintasi garis tersebut. Pada marka garis putus-putus, kendaraan dapat melintasi garis tersebut.
Ibu Apil. Apil merupakan singkatan dari alat pemberi isyarat lalu lintas. Dampak melebihi batas kecepatan. Selesai sudah kita menyaksikan video barusan ya yang sudah Ibu tayangkan. Kira-kira siapa di sini yang bisa mengambil makna atau hikmah dari video yang sudah Ibu tayangkan barusan? Saya Bu. Iya, silahkan. Jadi kita kalau misalnya naik motor dibonceng atau yang kita naik motornya, kita harus pakai helm. Helmnya juga harus yang yang ber-SNI, terus agar kita selalu patuh dalam berlalu lintas. Oke, terima kasih. Betul sekali. Itu salah satu hikmah yang bisa kita ambil dari video yang barusan kita tonton bersama-sama. Nah, sebelumnya pada hari ini kan kita membahas tentang tertib dalam berlalu lintas. Siapa di sini yang bisa memberitahu kepada kami semua yang ada di sini apa itu tertib dalam berlalu lintas? Tertib berlalu lintas itu intinya kita harus patuh terhadap peraturan-peraturan yang ada di jalanan. Oke, betul sekali. Nah, akan Ibu sempurnakan ya tadi pendapat dari Ananda sudah betul. Jadi, tertib dalam berlalu lintas adalah tertib berarti itu patuh. Lalu lintas adalah sebuah ruang gerak dengan atau menggunakan sebuah benda dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Akan Ibu beri contoh ketika Ananda semua atau anak-anak semua pergi ke sekolah, berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor, berarti kan Ananda semua melalui ruang gerak umum ya, yaitu jalan raya. Nah, alangkah baiknya Ananda semua atau anak-anak semua tertib dalam berada di lalu lintas atau di jalan raya tersebut, seperti itu. Seperti contohnya berangkat dari rumah ke sekolah menggunakan kendaraan sepeda motor, menggunakan helm yang berlogo SNI, seperti itu. Nah, pada hari ini Ibu akan membahas tentang materi pembahasan dari tertib dalam berlalu lintas. Yang pertama ada pengertian tertib dalam berlalu lintas. Yang kedua ada manfaat tertib dalam berlalu lintas. Yang ketiga ada macam-macam tertib dalam berlalu lintas. Yang keempat ada sanksi bagi pelanggar lalu lintas. Yang kelima ada cara aman atau tips dalam tertib berlalu lintas atau berkendara dengan aman. Pembahasan kita yang pertama adalah pengertian tertib lalu lintas atau pengertian dari lalu lintas itu sendiri. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, anak-anakku semua bisa membaca ya di slide ini. Pengertian tertib itu sendiri artinya patuh. Nah, kalau untuk lalu lintas sendiri itu pengertiannya adalah suatu gerak pindah dengan menggunakan alat atau benda dari tempat yang satu menuju tempat yang lain. Dalam melakukan pergerakan tersebut sudah harus mematuhi aturan yang berlaku, seperti itu. Jadi contohnya ketika anak-anakku semua pergi ke sekolah menuju rumah atau sebaliknya dari sekolah menuju rumah, menggunakan sepeda motor harus menggunakan helm untuk keselamatan anak-anakku semuanya. Kemudian pembahasan kita yang kedua ada tentang manfaat tertib dalam berlalu lintas.
Sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada anak-anak Ibu semuanya, ada yang tahu manfaat dari tertib dalam berlalu lintas itu apa? Siapa yang ingin memberikan pendapatnya? Saya, Bu. Ya, silakan. Kalau menurut saya manfaatnya kita jadi lebih mematuhi, terus mengikuti rambu-rambu lalu lintas. Selain itu juga kita dengan kita mematuhi, kita jadi nggak emosian kalau di jalan. Iya, betul sekali. Jawabannya sudah bagus. Nanti Ibu akan perjelas lagi ya lebih dalam tentang manfaat dari tertib lalu lintas. Jadi, manfaat bagi diri anak-anak semua atau bagi Ibu sendiri yaitu menjaga keselamatan. Yang kedua, terhindar dari perselisihan sesama pengguna jalan. Ketiga, ada menjadi pribadi atau tauladan yang baik atau sebagai contoh bagi pengguna jalan yang lain. Yang keempat itu ada agar terhindar dari kecelakaan. Kemudian manfaatnya bagi sesama pengguna jalan itu yang pertama adalah agar menjaga ketertiban. Yang kedua, menjaga kemacetan. Wah, kan kalau misalnya kita semua menggunakan ruang jalan tidak tertib, itu akan sangat berpengaruh pada kemacetan. Kemudian menjadi tauladan yang baik bagi pengendara yang lain. Jadi anak-anak atau bagi Ibu sendiri itu bisa menjadi contoh agar oh iya ya, ternyata beliau bisa tertib, saya juga harus bisa gitu. Kemudian pembahasan kita yang ketiga adalah tentang macam-macam tertib dalam berlalu lintas. Siapa di sini yang bisa berpendapat apa saja macam-macam dalam tertib berlalu lintas? Saya. Iya, silakan. Macam-macamnya itu contohnya misalnya untuk yang mengendarai motor atau mobil, dia harus sudah 17 tahun, sudah mempunyai KTP, SIM, dan tidak lupa untuk membawa STNK. Oke, betul. Itu adalah salah satu jawaban dari pembahasan kita pada saat ini ya. Jadi macam-macam tertib dalam berlalu lintas itu yang pertama, pengendara wajib memiliki SIM. Betul sekali. SIM itu atau surat izin mengemudi didapatkan ketika kita berusia 17 tahun. Yang kedua, apa anak-anak? Lalu membawa STNK. Ya, betul sekali. STNK merupakan singkatan dari surat tanda nomor kendaraan bermotor atau surat kepemilikan kita terhadap kendaraan kita gitu. Jadi surat kepemilikan itu juga bentuk legalitas kita dalam berkendara. Jadi kita nggak was-was ya. Kemudian yang ketiga apa anak-anak? Patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas, Bu. Tuh, siapa yang bisa memberikan contoh? Contohnya kita patuh, misalnya lagi lampu merah kita harus berhenti. Nah, kalau misalnya lampu hijau baru kita jalan. Oke, betul. Berarti kita harus salah satunya adalah mematuhi lampu lalu lintas ya, atau kita biasa sebut dengan lampu merah. Ketika lampu merah, kita harus berhenti, dan berhentinya juga ada aturannya. Kita harus berhenti di belakang garis atau di belakang zebra cross, karena zebra cross merupakan fasilitas untuk pejalan kaki. Itu salah satunya. Kemudian yang keempat ada patuhi batas maksimum dalam mengendarai kendaraan. Contohnya ketika kita memasuki jalan tol, biasanya batas maksimum ini diberikan tanda di jalan tol, karena jalan tol kan selalu lurus gitu ya, tidak ada macet, jarang ada macet gitu kan. Nah, batas maksimum ini adalah bertujuan untuk kita berhati-hati dalam menjalankan kendaraan kita gitu. Seperti contoh di pinggir jalan tol biasanya tertulis peringatan 80 km per jam. Berarti kita jangan sampai melebihi 80 km per jam. Tahunya dari mana? Di kendaraan kita. Teman-teman tahu kan yang ada angkanya di depan supir tuh, di depan pengendara. Nah, itu merupakan panduan kita untuk jangan sampai melebihi batas kecepatan maksimum. Kemudian yang kelima adalah menggunakan pengaman seperti helm dan safety belt atau sabuk pengaman. Ketika kita mengendarai atau menaiki sepeda motor, itu harus wajib menggunakan helm, dan terutama yang berlogo SNI, karena itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian kita harus menggunakan sabuk pengaman karena untuk menghindari ketika kecelakaan tidak langsung menerobos ke depan kaca mobil seperti itu. Nah, kemudian
melengkapi kendaraan. Maksudnya adalah seperti lampu, kaca spion, hingga knalpot. Nah, kenapa lampu? Karena lampu itu harus digunakan yang sesuai dengan ketentuan, tidak menyinari terlalu terang atau memberikan cahaya terlalu terang kepada pengendara yang lain, itu karena mengganggu, membuat pengendara lain kesilauan gitu. Nah, terus yang kedua ada kaca spion. Kaca spion ini juga jangan sampai tertinggal, terutama pengendara sepeda motor. Karena mengendarai sepeda motor itu sangat berfungsi sekali kaca spion ini untuk ketika ingin belok atau ketika ingin minggir atau menepi, itu harus melihat kaca spion terlebih dahulu. Nah, kemudian yang terakhir ada knalpot. Knalpot ini juga jangan menggunakan yang terlalu bising karena akan mengganggu pengendara atau pengguna jalan yang lainnya. Kemudian yang terakhir apa? Menghindari melewati ruang gerak pengguna jalan yang lain. Ya, betul. Salah satunya adalah ketika kita sebagai pengendara sepeda motor, jangan sampai kita naik ke trotoar, karena trotoar merupakan ruang gerak bagi pejalan kaki. Seperti itu. Masuk ke pembahasan kita yang keempat tentang sanksi bagi pelanggar. Siapa yang tahu di sini apa sanksi bagi pelanggar tata tertib dalam berlalu lintas? Bisa ditilang, Bu, kalau misalnya nggak bawa surat-surat lengkap. Oke, betul. Salah satunya adalah itu. Jadi apa saja yang bisa diberikan sanksi ketika kita berada di lalu lintas atau di jalan raya itu? Yang pertama, tidak melengkapi atau tidak membawa surat-surat seperti SIM, STNK, seperti itu. Yang kedua adalah tidak melengkapi kelengkapan kendaraan, seperti contoh sepeda motor, tidak ada kaca spion, tidak menyalakan lampu, seperti itu. Itu juga merupakan tidak patuh dalam melengkapi kendaraan sebelum jalan, sebelum digunakan. Kemudian yang ketiga itu ada tidak patuh dalam mematuhi rambu-rambu yang ada di jalan raya atau di jalanan. Seperti contoh biasanya ada huruf P diberikan tanda garis silang gitu. Itu merupakan suatu larangan untuk parkir di wilayah atau di daerah tersebut. Nah, biasanya sanksinya adalah bisa ditarik kendaraannya atau dikenakan denda seperti itu. Nah, terus ada juga misalnya dilarang putar balik, tetapi pengendara atau pengguna jalan malah putar balik, terutama yang membawa kendaraan seperti itu. Kemudian yang terakhir, tidak menggunakan perangkat keselamatan seperti helm, sabuk pengaman, itu sudah pasti akan dikenakan sanksi. Nah, sanksi dalam pelanggaran tata tertib ini adalah yang pertama, sanksi pidana, yang kedua, sanksi denda. Biasanya sanksi denda ini yang biasa kita sebut dengan tilangan. Nah, seperti itu. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir, cara aman berkendara atau tertib dalam berlalu lintas. Yang pertama, periksa kendaraan. Ada yang tahu periksa kendaraan tuh maksudnya apa? Saya tahu, Bu. Ya, silakan. Periksa kendaraan itu contohnya kita harus selalu mengecek kendaraan kita untuk selalu sehat. Maksudnya supaya kalau misalnya kita pakai kendaraan tuh nggak membahayakan kita juga. Misalnya kita mengecek bannya apakah kempes atau tidak, terus mengecek remnya apakah blong atau terlalu kekencangan gitu, Bu. Oke, betul sekali. Salah satunya adalah seperti itu. Terutama lampu bagi sepeda motor ya, karena lampu ini berfungsi untuk menandakan bahwa ada sepeda motor di daerah tersebut gitu. Jadi ketika kita mengendarai sepeda motor untuk menyalip atau apapun bisa terlihat oleh kendaraan yang lebih besar dari sepeda motor tersebut, seperti itu. Yang kedua ada atur posisi pengemudi. Maksudnya di sini adalah supaya pengemudi atau yang membawa kendaraan itu bisa merasa nyaman, karena ketika nyaman akan berkonsentrasi penuh dalam mengendarai atau menyetir gitu. Kalau tidak akan membahayakan seisi kendaraan gitu. Kemudian yang ketiga ada Gunakan alat penunjang untuk keselamatan. Oke, betul. Ibu nggak bosan-bosan bilang harus menggunakan alat keselamatan.
helm dan safety belt atau sabuk pengaman itu udah wajib banget untuk anak-anak semua atau pengendara motor, mobil semuanya untuk menggunakan safety belt maupun helm. Tuh. Kemudian ada ikuti arus lalu lintas. Nah, maksudnya di sini adalah jangan sampai kita berkendara berlawanan arah karena itu dapat mengganggu untuk pengendara yang lain atau pengguna jalan yang lain. Kemudian atur kecepatan dalam berkendara karena terlalu ngebut itu akan membahayakan orang-orang yang di sekeliling kita. Jika terlalu lambat juga mengganggu kendaraan yang lain atau pengguna jalan yang lain. Kemudian ada sering-sering periksa kaca spion karena kita harus selalu memperhatikan kondisi yang ada di sekeliling kita saat berkendara. Kemudian saat kita berkendara atau membawa kendaraan, alangkah baiknya ketika ingin menyalip atau mendahului kendaraan di depan kita, gunakan jalur kanan karena supaya pengendara lain bisa melihat keberadaan kendaraan kita atau keberadaan posisi kita gitu. Kemudian jangan menggunakan telepon genggam atau handphone saat berkendara karena bisa menghilangkan konsentrasi pengemudi. Kemudian juga jangan berkendara ketika mengantuk karena itu juga akan menghilangkan fokus kita sebagai pengemudi dan bisa membahayakan orang yang berada di sekitar kita. Kemudian yang terakhir, lebih ekstra hati-hati ketika berkendara saat malam hari karena minimnya pencahayaan hanya dari lampu kendaraan kita dan lampu jalanan seperti itu. Jadi harus ekstra hati-hati. Nah, sekarang Ibu akan memberikan sebuah game kepada anak-anak semua. Caranya dengan melanjutkan kata terakhir yang diucapkan. Seperti contoh, makan nasi. Jadi yang diambil adalah kata nasinya aja. Nanti nasi tersebut disambung dengan kata yang lain. Seperti contoh, nasi goreng. Nanti yang diambil adalah gorengnya. Gorengnya dilanjutkan dengan goreng ayam misalnya gitu. Nanti ayamnya yang dilanjutkan. Nah, begitu pula seterusnya hingga Ibu sudah mencukupkan permainan ini. Tetapi dalam pelaksanaannya kita harus sambil bernyanyi. Jadi nanti akan Ibu tunjuk siapa saja atau kita lebih baik bernyanyi bersama-sama deh ya, melanjutkan nyanyian ini. Jadi judul permainan ini adalah sedang apa. Jadi dimulai dari diri Ibu sendiri, nanti dilanjutkan oleh anak-anak semuanya ya. Harap fokus karena game ini membutuhkan fokus. Sedang apa, sedang apa, sedang apa sekarang? Sekarang sedang makan sekarang. Makan apa, makan apa, makan apa sekarang? Sekarang makan nasi sekarang. Nasi apa, nasi apa, nasi apa sekarang? Sekarang nasi goreng sekarang. Goreng apa, goreng apa, goreng apa sekarang? Sekarang goreng ayam sekarang. Oke, sudah cukup ya. Gimana, seru kan permainannya? Seru, Bu. Oke. Nah, sekarang kita sudah berada di ujung kegiatan. Siapa di sini perwakilan kelompok satu aja yang bisa merangkum atau memberikan pendapatnya tentang memaknai tertib dalam berlalu lintas? Siapa di sini yang bisa memberikan pendapatnya? Saya, Bu. Ya, silakan. Jadi menurut saya dari apa yang telah kita bahas hari ini adalah untuk mengingatkan kita selalu patuh di jalan, misalnya kita lagi berkendara ataupun kita sedang menjadi pengguna jalan. Terus habis itu kita tuh harus saling menghargai juga sesama pengguna jalan. Misalnya dengan tidak saling emosi, misalnya terjadi apa gitu, jangan langsung marah. Kita harus sabar dulu gitu. Oke, terima kasih. Semoga
apa yang sudah Ananda ucapkan bisa dimaknai dan bisa diterapkan dalam kehidupan Ananda kelak ketika Ananda sudah bisa membawa kendaraan sendiri maupun sebagai pengguna jalan saat ini. Amin. Nah, jadi akan Ibu rangkum apa yang sudah kita bahas pada hari ini. Jadi lalu lintas itu adalah sebuah gerak perpindahan dengan menggunakan alat maupun tanpa alat dari tempat yang satu menuju tempat yang lainnya. Kemudian manfaat dari anak-anak semua atau kita yang ada di sini dalam tertib lalu lintas ini adalah bagi diri sendiri menjaga keselamatan kita dan menjadi contoh yang baik bagi pengguna jalan yang lainnya. Untuk manfaat bagi sesamanya adalah menghindari dari kemacetan dan menjaga ketertiban yang ada di lalu lintas. Kemudian macam-macam dalam tertib lalu lintas ini adalah salah satunya adalah harus memiliki surat izin mengemudi ketika membawa kendaraan. Kemudian harus memiliki surat tanda nomor kendaraan bermotor, harus menggunakan alat pengaman seperti helm bagi pengendara sepeda motor dan safety belt atau sabuk pengaman bagi pengendara bermobil. Kemudian sanksi yang bisa diberikan oleh pihak yang berwenang adalah sanksi pidana dan sanksi denda. Sanksi denda ini yang bisa kita sebut dengan tilangan. Kemudian cara aman berkendara adalah periksa kondisi kendaraan sebelum kita gunakan. Kemudian jangan membawa kendaraan ketika sedang mengantuk dan jangan gunakan telepon genggam ketika sedang membawa kendaraan. Seperti itu. Dapat dipahami sampai di sini? Paham, Bu. Nah, anak-anak, sampailah kita di penghujung kegiatan pada hari ini. Sebelum Ibu tutup, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Bu. Oke, kalau begitu kegiatan pada hari ini Ibu tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga materi pada hari ini bisa dimaknai dan bisa diterapkan di kehidupan anak-anak Ibu ke depannya. Kalau bisa dari sekarang juga ya, dan bisa mulai belajar tentang tertib lalu lintas dan menjadi warga negara yang baik. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Ibu pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.